seberapa worth it motor Supra di tahun 2022 teman-teman. I'm begging you, so put your loving in us, baby. Wadidi, wahade, wadidi, hade. Jangan lupa like dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ya baik, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama gua Wididi HD. Apa kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik aja? Gua harap kalian baik-baik aja ya, biar kalian selalu bisa menonton vlog gua. Anjir, macet brother. Nah, jadi pada vlog kali ini gua bakal ngevlog pakai motor Honda Supra, dimana motor ini legenda banget ya. Hampir semua orang punya motor ini teman-teman, dikarenakan ini motor yang paling laku di tahun 2000-an. Nah, jadi buat kalian semua ya, informasi aja, motor ini enak banget sih, masih bisa dipakai buat sekarang. Dan mungkin vlog ini judulnya bakal seberapa worth it motor Supra di tahun 2022 teman-teman. Jadi langsung aja ke poinnya. Menurut gua motor ini ya worth it banget sih ya, buat apa ya, kebutuhan transportasi. Kalau misalnya kita nggak butuh banget kecepatan, nggak butuh banget bagasi, nggak butuh, ya sebenarnya bisa sih bawa beras. Banyak kok orang yang bawa beras di belakang. Tapi ya sebenarnya kalau untuk peruntukannya itu nggak boleh kayak gitu ya teman-teman, karena itu bahaya kalau misalnya jatuh ataupun gimana. Tapi ya sesuai kebutuhan aja. Jadi motor ini ya, aduh anjir udah goyang-goyang stangnya. Anjir, hijau. Gua mau ngebut aja, ngeri anjir pakai motor ini sekarang. Jadi untuk konsumsi BBM-nya motor ini irit banget teman-teman. Wis, apa ya, menurut gua buat bensin full aja bisa sampai Bandung kayaknya. Tapi enggak sih, kayaknya enggak. Terlalu hiperbola. Tapi ya emang konsumsi BBM-nya itu irit teman-teman. Nah, mungkin untuk worth it-nya itu kalian bisa beli motor ini untuk bepergian dimana konsumsi bahan bakar yang irit sekali, dan bisa menanggung beban yang lumayan. Karena banyak petani, banyak yang ngangkut kayu itu pakai motor Supra teman-teman. Jadi ya motor ini cukup sangat worth it sekali untuk pekerja gitu. Teman gua aja bawa beras berapa puluh kilo ya di motor ini masih kuat. Dan mesinnya itu loh, mesinnya ganas. Mesinnya bukan ganas sih, awet. Terbilang cukup buas mesinnya, dikarenakan mau apa-apa juga oke. Gua aja nggak tahu ini motor Honda Supra gua ini nggak tahu ganti oli kapan, tapi masih tetap maju, masih tetap enak teman-teman. Tapi ya sebisa mungkin kalau misalnya kalian punya motor ini, kalian rawatlah sebaik mungkin, dikarenakan apa yang kalian punya itu seharusnya kalian rawat dengan baik, karena itu titipan dimana kita udah diberikan amanah untuk menjaganya dan merawatnya teman-teman. Dan ya untuk worth it gak worth it itu tergantung kalian ya, kebutuhan kalian apa. Kalau misalnya kalian butuh buat kerja macet-macetan, ya kalian bisa nilai sendiri lah motor ini tuh cocok gak buat kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian cuman pengen kesana kesini dikit gitu kan bisa, atau kalian pengen yang simple, kalian bisa pilih Matic. Atau kalian pengen yang tenaganya lumayan, kalian bisa pilih motor kupling. Ya gitu aja teman-teman. Jadi apapun barang ya nggak bisa dikatakan worth it sama satu orang. Kalau misalnya sesuai kebutuhan gua, tapi kan belum tentu bisa jadi sesuai kebutuhan kalian. Gitu aja sih teman-teman. Cuman pesan gua untuk motor Supra di tahun 2022 ini masih oke banget sih, masih bisa jalan dan masih ya perawatan masih murah, spare part masih banyak, nggak perlu nyari-nyari gitu teman-teman. Nggak kayak motor Suzuki Tornado ataupun yang di rumah ada apa? Iya, Suzuki Tornado aja teman-teman.
Kecuali kalau Suzuki Tornado, kayak motor-motor langka gitu udah menurut gua kurang worth it, dikarenakan ya itu hanya untuk hobi sih, bukan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau kalian beli motor kayak langka, motor 2 tak, udah gitu kan ada isu motor 2 tak spare partnya bakal diberhentikan kan, nggak ada produksi lagi. Jadi ya kalau kalian beli ya bakal ribet gitu. Gua aja belum ada uang buat benerinnya anjir, turun mesin 500.000. Tapi ya Yamaha R25 gua juga lagi sakit, dikarenakan gua R25 lagi sakit, jadi gua pakai motor ini. Dan mungkin gitu aja sih menurut gua ya. Mungkin gitu aja teman-teman, kalian bisa nilai sendiri apakah kalian butuh motor apa. Wah, ngeri juga nih. Kenapa nih dipakai jauh malah gini? Nah, jadi gitu. Selanjutnya mungkin gua bakal apa ya? Bakal ini aja deh cerita. Jadi gua dulu ke sekolah pakai motor Honda Supra ini. Zaman-zaman SMP apa SD ya, gue lupa anjir. Dari kecil gue udah naik motor teman-teman. Jadi ya gitu, gue naik motor pakai motor ini dulu. Gue modif sedemikian rupa, gue rawat sedemikian rupa, ya begitulah pokoknya. Dan ini nih masih ada nih flagship. Ini gue pakai tip X gitu, pakai spidol dulu, lupa gue anjir. Dan motor ini tuh banyak kenangannya. Motor ini mungkin udah sedikit kurang enak dipakainya karena dulu gue sering jatuh sama motor ini. Dan terakhir itu gue pernah nabrak ibu-ibu guys. Dikarenakan gue lagi kecepatan segini loh. Segini apa? Iya segini. Ada ibu-ibu langsung gini kan. Sementara remnya itu agak kurang pakem karena belum cakram yang depan, jadi ya brak gitu. Jadi buat kalian semua tetap hati-hati ya di jalan. Kadang kalian udah hati-hati tapi orang lain kurang hati-hati gitu. Nah, jadi buat sekarang gua bakal ke kampus naik motor ini. Dan untuk cerita masalah motor ini tuh jarang dipakai anak-anak muda karena kebanyakan anak-anak muda kita itu kemakan sama gengsi teman-teman. Nah, jadi menurut gua buat kalian semua yang pengen hidup tenang, ya udah kalian pakai apa yang ada aja deh, menurut gua sih gitu ya. Kalau emang kalian pengen, kalian bisa nabung. Kalau ya pokoknya optimis ikhtiar tawakal deh. Apapun yang kalian inginkan kalian pasti bisa tercapai gitu. Kalau misalnya kalian ada effort untuk optimis bahwa kalian itu yakin bakal memilikinya, ikhtiar kalian itu berusaha bahwa kalian harus benar-benar bersungguh-sungguh. Misalnya nabung ya sungguh-sungguh nabung ya. Kalau misalnya kalian bekerja ya kalian harus kerja benar-benar gitu buat dapetin apa yang kalian inginkan. Dan terakhir gue paling ingetin ya, ini pesan penting buat kita semua. Kalau misalnya kita pengen hal-hal keajaiban terjadi dalam hidup kita, misalnya kita pengen ini langsung ada, nggak langsung ada sih tapi ada jalan gitu, kalian harus belajar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimana tawakal kalian itu harus bener-bener, kalau misalnya optimis ikhtiar udah kalian lakukan, kalian harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bisa dikatakan dengan tawakul ya. Dikarenakan bertawakal itu penting banget loh. Kalau misalnya kita nggak berpegang sama Allah Subhanahu wa taala, kita berpegang sama siapa lagi teman-teman? Karena apa ya, orang-orang kita itu terlalu logis, padahal kita itu umat Islam teman-teman. Kita punya Allah yang selalu ada bersama kita, bukan di mana-mana, bukan ada di mana-mana, tapi yang selalu ada bersama kita. Allah itu dekat bersama kita teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa kita lari ke Allah lah, jangan panik, jangan apa gitu kan. Kita punya Allah, kita sebagai orang yang beragama kita punya Allah teman-teman. Jadi kita bisa curhat, bisa apa ya, bisa minta, bisa berdoa gitu kan, biar diberikan jalan terbaik. Kenapa kita malah pusing, kenapa kita malah panik? Karena kita jauh dari Allah teman-teman. Jadi gitu ya, pesan penting dari gua, kita harus belajar mengenal Allah, kita harus belajar dekat dengan Allah teman-teman. Karena banyak ayatnya sebenarnya kita udah sering dengar, tapi kitanya yang nggak peduli teman-teman. Kita terlalu logis, kita nggak percaya kalau misalnya
apa yang kita pengen itu bisa langsung ada kalau misalnya Allah yang ngasih. Itu sih, iman kita belum sampai ke sana. Jadi kita harus belajar menguatkan iman juga teman-teman. Nah gitu, seperti ada ayatnya, tenang aja Allah bersama kita, itu booster banget sebenarnya sih. Kalau misalnya kita lagi galau dan dengar ayat itu, kita sebenarnya ya hati kita terobati gitu. Kita langsung zikir, wah langsung tenang, makin tenang ya kan. Dan ada juga pesan penting dari gua yang apa ya? Gua kemarin baca, dengar, nonton ceramahnya Ustadz Hanan Attaqi, di mana kita harus ingat sama Quran surat ayat terakhir Quran surat Al-Mulk teman-teman, di mana ayatnya itu berbunyi seperti ini. Kalau misalnya air kalian kering, siapa yang mendatangkan kalian air yang jernih? Gitu aja deh. Pertanyaan itu hanya bisa dijawab dengan iman, bukan lisan teman-teman. Jadi sebagaimana iman kita bisa jawab pertanyaan itu teman-teman. Yakin gak kalau misalnya Allah yang ngasih air jernih buat kita? Yakin gak kalau Allah itu yang mendatangkan rezeki buat kita? Jadi ya kita harus belajar bergantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Gitu sih. Mungkin bakal gua skip vlognya langsung ke kampus, karena gua pengen memperlihatkan dimana kita itu nggak boleh gengsi bawa kendaraan apapun. Kita nggak boleh gengsi sama keadaan hidup kita, karena gengsi itu cuman gaya hidup yang nggak penting-penting amat sebenarnya teman-teman. Vlognya gua bakal skip ke kampus. Bye bye. Jadi gua udah sampai di Ciamis, di Kabupaten Ciamis, dimana kampus gua berada. Dan menurut gua asik banget naik Supra ya. Mungkin asik vlog naik Supra ini. Gua bakal ngevlog naik Supra lagi kayaknya. Dan gua habis dari sini bakal langsung ke kampus teman-teman, ngambil draft laporan PKL yang ya mati. Yang kemarin seharusnya sudah ditandatangani. Berhubung dosen lagi rapat, jadi draftnya dititipin gitu aja di ruang dosen, dan hari ini gua ambil gitu. Ya ribet ya jadi mahasiswa, tapi jalani aja. Apapun pekerjaan kalian, entah itu mahasiswa, pelajar, ataupun apa ya, pekerja pemerintahan, pekerja swasta, karyawan, kalian nikmatin aja, karena hidup ini udah ada yang ngatur kok. Kalau misalnya kalian ngomongin soal rezeki, kalian gak usah khawatir sebenarnya, karena porsi rezeki masing-masing tiap orang itu udah ada takarannya gitu. Dan Allah itu gak bakal ngasih kurang teman-teman, malah Allah itu bakal ngasih lebih kalau misalnya kita berlaku baik dan selalu berada di jalannya teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita selalu bersedekah, karena bab sedekah itu ya bukan malah mengurangi jumlahnya, tapi akan menambah jumlahnya di kemudian hari teman-teman. Entah itu kembali dalam bentuk yang sama ataupun hal yang lainnya yang bakal bermanfaat dan kita butuhkan di kehidupan kita teman-teman. Nah, enak ya pakai Supra itu, nggak panik sama polisi ya anjir. Udah knalpotnya standar, motor standar. Beda sama pakai R25 sama pakai Beat dulu kan, gua iseng-iseng rubah knalpot ya. Jadi kalau lewat polisi itu agak panik teman-teman. Ya mungkin gitu aja sih vlog gua kali ini. Nanti gua bakal liatin ke arah kampus gua. Kaget gua anjir. Kita bakal kanan lewat sini, jangan lewat alun-alun deh, ribet jauh. Aduh ini Supra nggak ada langsamnya, jadi harus digas-gas mulu kalau berhenti. Yuk maju bapak, bisa motor gua mati. Aduh. By the way, buat kalian semua yang lagi kuliah ataupun sekolah, itu nggak bakal kerasa banget ya waktu. Kalian harus punya perubahan ya, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi ya teman-teman. Karena waktu itu nggak kerasa loh. Gua aja baru kemarin loh, perasaan gue baru kemarin masuk semester 1, sekarang udah mau semester 6 lagi, dimana gue bakal KKN teman-teman. Oh iya, pesan penting juga dari gue, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya, karena waktu itu nggak bisa diulang dan waktu terasa begitu cepat. Jadi ya
Itulah pokoknya manfaatkan waktu sebaik-baiknya teman-teman. Dan ini adalah jalan ke kampus gua teman-teman, ke arah mana ini namanya ya, lupa gua. Wih, ini juga ada mbak-mbak yang berangkat kuliah kayaknya. Sama mbak, kita berangkat mbak, berangkat bareng kita, asik. Waduh. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen kuliah di Universitas Galuh di Kabupaten Ciamis tepatnya, kalau misalnya nongkrong kalian bisa di sini nih, pulang ngampus di bawah pohon beringin. Kata teman-teman gue sih gitu. Enak banget sih, adem. Udah gitu kopinya murah-murah ya kan, bisa ngobrol bareng sama teman-teman. Cuman ya berhubung sekarang lagi Covid ya gimana lagi, aktivitas dibatasi, kumpul-kumpul dibatasi. Jadi ya udah nikmatin aja, semoga Covid ini cepet selesai ya. Dan ini kampus gua, sebenarnya gua nggak bakal masuk lewat depan karena gua langsung ke ruang dosen aja di atas lewat belakang teman-teman. Dan mungkin cukup sekian video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gua Wididi HD, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks sekali lagi and God bless you. See you di next video. Bye bye. Mana ya? Ini kanan nih. Enggak deh. Gua mau ini ngeri ya anjir. Wow. Lagi banyak mahasiswa guys. Aduh, gue parkir sini aja deh.